dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Bimtek Fasilitator Bimbing Caktim tingkat Provinsi Papua tahun 2022 secara resmi kami buka. Itu temanku. Tapi kenapa pegang-pegang tangan? Kenapa pegang tangan? Temanku, tapi sekaligus itu adalah keluarga saya. Baru dari kampung. Oh, kalau begitu berarti tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim al-ayah. Pertama, patutlah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, kita bisa menghirup udara yang segar, mendapat
mendapatkan oksigen secara gratis, kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa mencari rizki dengan baik, dengan tenang. Kita punya tetangga yang baik, yang damai, lingkungan kita aman, daerah kita aman, tentram. Itulah beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebagai hamba Allah sangatlah harus kita bersyukur kepada Sang Pemberi rizki atau kepada Sang Pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu sendiri, kalau kita lihat, kalau kita pelajari, paling tidak kita harus buktikan dalam 3 hal. Yang pertama adalah membenarkan dalam hati kita. Ya selayaknya iman lah. Iman itu kan tasdiqul bil qalbi, qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Begitu pula dengan syukur. Syukur itu harus tasdik bil qalbi, benarkan dalam hati bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita usahakan ini sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur harus di dalam bentuk yang kedua, yaitu qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bentuk yang ketiga dalam syukur itu adalah amalu bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan. Setelah kita memperoleh rezeki, kenikmatan dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersedekah. Mendapatkan rezeki dari Allah, maka sebagian rezeki itu kita berikan kepada yang berhak. Karena sejatinya harta kita sebagian harta kita itu adalah ada untuk hak orang lain. Kewajiban kita bersedekah, baik itu bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Dan itulah bentuk syukur yang ketiga, amalu bil arkan, membuktikan dalam perbuatan. Membuktikan syukur itu dalam perbuatan. Kemudian yang berikut, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda Nabi diutus ke dunia ini membawa risalah yang sangat mulia, membawa risalah yang begitu luar biasa, yaitu ad-dinul Islam, yang mana merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kita tentunya sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW selalu menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Juni 2022, kami dari KUA, saya mewakili KUA Distrik Oba, ada kegiatan bimbingan teknis atau bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan seluruh kepala KUA yang ada di Provinsi Papua. Kegiatannya di ibu kota provinsi, yaitu Jayapura. Nah, kegiatannya tanggal 27 Juni 2022, para kepala KUA Provinsi Papua kumpul, kemudian diberikan bimbingan atau pelatihan tentang bimbingan perkawinan, yang mana
tujuannya adalah pada prinsipnya memberikan pemahaman kepada para calon-calon pengantin, para catin, ketika hendak menikah diberikan bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara mengelola ekonomi keluarga atau keuangan keluarga, dan bahkan juga diberikan pemahaman tentang kesehatan, sehingga dalam bimbingan perkawinan itu akan diberikan materi-materi yang lengkap dari syariatnya, dari pengelolaan ekonominya, dan dari kesehatannya. Nah, ini penting karena ketika calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan dan diberikan materi-materi tersebut, insya Allah kafaah pemahaman dari calon pengantin ini akan semakin bagus, semakin paham, sehingga dalam mengarungi rumah tangga, dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu bisa saling memahami antara satu sama lain, bisa saling bersinergi, bisa saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri tersebut. Tentunya materi yang lain tentang ekonomi keluarga, keuangan keluarga, dan juga kesehatan itu juga penting, karena dari kesehatan itu akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, melahirkan generasi-generasi yang mempunyai ketahanan dan tidak rentan terkena penyakit. Begitupun untuk ketahanan ekonomi keluarga, untuk manajemen keuangan keluarga. Banyak berita-berita yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Nah, mungkin inilah salah satu yang menjadi sebab materi ini penting. Karena dengan manajemen ekonomi yang baik, manajemen keuangan keluarga yang baik, insya Allah bisa meminimalisir persoalan-persoalan keluarga atau persoalan-persoalan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Itulah beberapa hal terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang insya Allah akan kita laksanakan setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA. Diharapkan dia sebelum pelaksanaan akad nikah dia telah mendapatkan bimbingan perkawinan. Nah, ini tentu kami mohon dukungan dari semua pihak agar bisa bimbingan perkawinan ini bisa terlaksana dengan baik dan perlu dipahami dan disadari betul-betul oleh para calon pengantin. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu pengantar terkait bimbingan perkawinan. Berikutnya saya akan menyajikan video pembukaan dan juga beberapa video kegiatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang mana pematerinya juga langsung dari pusat, salah satunya dari kantor Kementerian Agama Pusat dan juga dari Komisi Perlindungan Anak, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita telah dibekali oleh materi-materi bimbingan perkawinan yang telah kami sebutkan tadi. Mari simak pembukaan acara bimbingan perkawinan, pembukaan dan beberapa kegiatan yang sudah kami dokumentasikan. Selamat menonton,
Selamat mengikuti video yang kami sajikan. Cekidot. Tanggal 27 Juni tahun 2022 dimulai. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Pembimas Buddha, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 3, yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Rita Pranawati, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, di kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan calon pengantin tingkat Provinsi Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, istana aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Taufik Muhammad. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore untuk kita sekarang. Demikian pembacaan kalam ilahi. Insya Allah kita yang mendengarkan maupun yang membacakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia yang akan dibacakan oleh Saudari Ainun Firdaus. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Pembimas Hindu. Yang kami hormati, maaf, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Pembimas Buddha, Bapak Jumari. Yang kami hormati pejabat administrator di lingkungan wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Yang kami hormati Ibu narasumber dari pusat dan panitia pelaksana dan peserta kegiatan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Robbi, atas limpahan nikmat Islam, sehat dan rezeki, sehingga kita semua bisa berkenan hadir dan mengikuti kegiatan ini dari pembukaan hingga selesai, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga hingga para sahabatnya hingga akhir zaman. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan ini adalah BIMTEK Fasilitator Bimbing Calon Pengantin Tingkat Provinsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2022. Tempat di Hotel Horizon, Kota Jayapura. Waktu pelaksanaan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2022. Peserta dari Kepala KUA, penghulu atau P3M di 14 kabupaten kota seprovinsi Papua dan peserta dari Kanwil. Jumlah peserta sejumlah 31 orang. Sasaran dari kegiatan ini adalah Kepala KUA, penghulu P3M. Tujuan melalui BIMTEK Bimbing ini, penghulu P3N dapat memiliki kemampuan untuk membekali calon pengantin dalam mengelola kehidupan perkawinannya dengan landasan dasar niat yang kokoh, ilmu dan kiat-kiat yang akan menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul. Selain itu, diharapkan calon pengantin atau biasa disebut catin bisa membangun keluarga yang mempunyai fondasi yang kokoh, karena banyak pasangan catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Anggaran. Adapun biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua tentang surat keputusan penunjukan panitia, peserta, moderator, dan narasumber kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Bimas Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tahun anggaran 2022. Pesan kami kepada peserta agar aktif dan disiplin dalam mengikuti pembekalan baik dari narasumber pusat maupun daerah, dikarenakan kegiatan ini merupakan salah satu program nasional yang kedepannya ada implementasi yang diterapkan di lingkup kerja dan laporan berkala yang akan diberikan ke Kanwil, kemudian diteruskan ke pusat sebagai bahan nasional. Sekaligus dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami meminta kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua yang diwakili Bapak Jumari, Pembimas Buddha, dapat membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK Calon Pengantin Tingkat Provinsi tahun 2022. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan. Atas nama panitia dan bidang Bimas Islam, kami menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dari awal kegiatan hingga akhir, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah itu milik kami sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Sadu, 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 salam kebajikan. Ya, kasih tahu. Kasih berhenti, kasih. Baik, demikian laporan Ketua Panitia. Kita beri aplaus untuk Ketua Panitia dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Pembimas Buddha. Kepada yang terhormat Bapak Jumari SAG MPDB, kami silakan. Sebelumnya kami mohon maaf kepada para peserta kegiatan bimbingan teknis untuk perkawinan para ketua-ketua KUA dan para penghulu yang telah menanti kami. Sebelumnya mohon maaf karena tugas-tugas yang diemban saya sehari ini luar biasa banyaknya. Saya nggak sanggup menjadikan Kanwil. Betul-betul sangat sibuk sekali ya, surat-surat pun banyak gitu. Jadi saya merasakan jadi mewakili Pak Kanwil beberapa hari ini, nggak tahu nanti seperti apa gitu. Ini aja banyak surat yang kami tinggal, belum kami selesaikan. Karena ditunggu harusnya jam 3:30, saya minta izin jam 4 lewat, karena supaya tidak mondar-mandir dari
kantor, balik lagi ke kantor. Yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Papua. Yang saya hormati narasumber dari KPAI, Ibu Rita Pranawati MA, tetangga saya dari Jogja. Saya sama dari Jawa, kami Jawa Tengah, Ibu DIY. Yang kami hormati Ketua Panitia dan jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan BIMTEK pada kesempatan hari ini hingga 2 hari ke depan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa manfaat, akan membawa kemajuan bagi para ibu bapak, bapak semuanya ya, peserta KUA dan para penghulu. Sama statusnya saya kalau di Islam adalah penghulu, karena saya sudah menikahkan orang 38 pasang ya selama saya di Kota Bekasi. Tetapi begitu ke Papua ditugaskan oleh Pak Dirjen, saya baru sekali nikahkan. Tapi tidak bisa merasakan, hanya menikahkan saja ya, bukan tukang kawin ya. Iya. Sebelumnya kami sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam kerukunan. Rukun. Salam kerukunan. Rukun. Salam Pancasila. Salam Pancasila berarti Bapak salam. Ulangi. Salam Pancasila. Salam. Luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya saya dan kita semua bisa menghadiri kegiatan BIMTEK, fasilitator bimbingan Catin, BIMWIN ya, bimbingan pernikahan Catin tingkat Provinsi Papua tahun 2022 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu karena Pak Kakanwil tadi siang berangkat ke Makassar untuk melepas haji di Makassar. Oleh karena itu bersama dengan Pak Kabid Bimas Islam juga bersama-sama ke Makassar, tidak bisa menemani bapak-bapak semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami atas nama mewakili Bapak Kakanwil untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara bimbingan teknis BIMWIN Catin tingkat Provinsi Papua di tahun 2022 ini. Izinkan kami membacakan sambutan Pak Kakanwil selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Perlu diketahui oleh seluruh ASN dan Kepala KUA, Penghulu dan P3N terkait program BIMWIN yang dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nawacita. Program ini pun dikoordinasikan langsung oleh KSP dan Bappenas. Para kepala kantor KUA dan para penghulu yang kami banggakan. Manfaat bimbingan perkawinan yaitu memberikan pengetahuan terkait menghindari kekerasan
dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT dengan membangun komunikasi yang baik, kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter diri sendiri, sadar kebutuhan dan karakter pasangan serta mampu mengelola dan membangun hubungan suami istri di atas fondasi kasih sayang antar satu sama lainnya. Jadi dalam proses pernikahan ini ibu bapak harus mampu dan mau memberikan bimbingan kepada calon-calon pengantin, sehingga pengantin itu bukan hanya cukup usia, tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai calon bapak maupun calon ibu yang akan mengarungi hidup berumah tangga, terutama emosionalnya, terutama tanggung jawabnya, kasih sayangnya nanti kepada keluarga, bukan hanya kawin karena nafsu. Nah, ini akan menjadi malapetaka dalam perkawinannya. Makanya nanti dalam BIMTEK tentunya narasumber dari Jakarta akan memberikan banyak teori-teori sehingga nanti bisa dipraktekkan kepada bapak di lapangan ketika mau melakukan perkawinan kepada masyarakat khususnya agama Islam. Adapun tujuan penyelenggaraan BIMTEK, fasilitator merupakan pendalaman kepada para aparatur terkait yang akan memfasilitasi pada tataran pelaksanaan di masyarakat dan memiliki peran untuk membantu, memudahkan Catin dalam memahami maksud dan tujuan program Bimbing Catin. Selanjutnya, implementasi pada lingkungan kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Papua. Papua akan dipantau melalui laporan kegiatan Bimbing Catin di KUA secara berkala dalam tahun berjalan diterima oleh bidang Bimas Islam Kanwil sebagai bahan paparan menteri dalam forum nasional. Ibu bapak, para kepala KUA dan para penghulu yang kami banggakan. Untuk itu selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, dalam kesempatan yang baik ini saya himbau untuk menjadi ASN yang kreatif, inovatif, serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas beramal yang menjadi slogan Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, terutama contoh memiliki jiwa keikhlasan. Nah, ikhlas apanya? Tentunya para penghulu ikhlas dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam mengemban amanah tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dari Kementerian Agama bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tulus keikhlasan. Nah, laksanakan pengabdian dengan bekal ilmu yang terus diasah hingga tak pernah lekang oleh waktu. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya juga sudah akan diberikan bekal, walaupun sudah melaksanakan tugas sering ya untuk menikahkan para calon-calon pengantin yang menjadi binaan ibu bapak, bapak-bapak semuanya. Ya, nah oleh karena itu dalam kesempatan ini kami selaku Kakanwil akan melakukan membuka secara resmi kegiatan yang diselenggarakan oleh Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua ini. Nah, besar harapan saya agar Kepala KUA dan penghulu
P3N bisa mensukseskan program nasional BIMWIN Captin tingkat provinsi khususnya Papua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kepada para kepala kantor KUA dan para penghulu. Mudah-mudahan melalui kegiatan BIMTEK Fasilitator BIMWIN Captin tingkat Provinsi Papua tahun 2022 ini, para peserta bisa mengikuti kegiatan dengan tekun, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nanti bisa dipraktekkan di tempat tugas para KUA dan para penghulu dilaksanakan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Di tengah ini didampingi Ibu narasumber sekaligus dengan pejabat eselon 3. Silakan Pak, Ibu. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan BIMTEK Fasilitator BIMWIN Captin tingkat Provinsi Papua tahun 2022 secara resmi kami buka. Baik, terima kasih. Dengan dipukulnya tifa, maka kegiatan ini telah resmi dibuka, dan kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih 3 hari dari tanggal 27 hingga 29 Juni 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita berdoa agar kegiatan yang kurang lebih kita laksanakan 3 hari ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Nur SAG MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pimpin doa dengan kepercayaan agama Islam, dan Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang di luar Islam mohon dimenyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ya Allah, pada sore hari ini kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangka acara bimbingan teknik fasilitator bimbingan perkawinan calon pengantin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar acara ini bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang kami harapkan. Oleh karena itu berikanlah bimbingan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar bisa melaksanakan acara dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta sayangilah keduanya karena keduanya telah menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum acara kami akhiri, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk foto bersama untuk dokumentasi. Untuk kesempatan pertama sebagian dulu, karena kalau bersamaan tidak cukup. Silakan Bapak, sekaligus dengan Bapak Ibu pejabat eselon 3. Mari Bapak berdiri. Sebagian dulu. Ketika baris yang dipanggil eselon 4. Ya sudah, Pak. Habis. Keburuan. Bukti fisik. Ada poinnya ini. Ada poinnya. Bagi dua ya. Maju kita pernah betul-betul di sini kan. Dari jarak jauh supaya tidak dikompor. Tingkat kesibukan juga berpengaruh. Ya, ambil gambar baru kirim di WA, ke dinasan kan. Bapak maju. Masih muat kan? Iya. Bisa langsung satu kali. Di atas ke sebagian di atas itu. Jangan semuanya. Di atas meja. Semuanya. Pak sudah nanti enggak nyantol. Ya enggak bisa. Enggak, maksudnya enggak kena itu apa tuh? Kita nanti gantian, kita kelihatan juga. 5, 4, 3, Pandangan ke 2, depan, 1. berikan senyum yang paling manis. Puasa. Senyum kayak kakak sekarang sini. Kayaknya bebas, Banyak semangat. semangat. Pancasila. Semangat. Salam kawan. Salam kawin. Sah. Apa yang itu tadi di depan? Salam kawin. Monggo. Wih, sudah berapa bulan? Adik. Adik ganteng. Kepala seksinya pindah ke bawah. Bapak ini boleh masuk ke dalam Sama Quran. Oke. Iya. Oke, Le. Sudah, Le. Pandangan ke depan. Berikan senyum paling manis. Ada lihat sayanya. Semangat. Sah. Oh, sah, boleh. Sabar, Dek. Sabar ya.
Salam kawin. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Kalau bagaimana begini Pak? Itu saya bapak tahu. Terima kasih. Salam kali. Kopi soal sama sih. Ya sama. Belum. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya sudah rangkaian acara pembukaan dan kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia, dan kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin nanti malam kita mulai jam 7 ya. Karena kan sebenarnya kalau normal training ini tuh 4 hari. Nah, ini kita kan padat, sangat padat gitu. Jadi kita mulai jam 7 dan nanti malam masih ada Pak Suryo untuk di tengah-tengahnya ada Pak Suryo masuk untuk memberikan pengarahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Siap. Jam 7 Papua Bu ya. Jangan Pak, saya juga nggak sanggup. Waktu Indonesia Papua. Bukan sarung tangan ya, sapu tangan. Jadi itu filosofinya itu seperti apa yang saya kemukakan tadi, bahwa fungsinya adalah untuk menutup aib, celah, kelemahan, kekurangan. Jangan ketika ada aib, ada kekurangan kita buka-buka. Mas turun. Kirim ke WA, posting. Ya, sampaikan ke WA. Jadi fungsi seperti itu adalah untuk menutup bagian-bagian yang yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Aurat. Seperti orang tadi. Pandangan mata sawar ya. Kenapa? Oleh karenanya seorang suami dan istri bertanggung jawab untuk menutup tadi yang kekurangan. Sebab apabila salah satu, apalagi sudah sampai kepada kedua-duanya saling membuka aib misalnya, apa yang terjadi? Tahu? Apa yang terjadi? Jadilah. Ya? Apa yang terjadi? Cukup. Masih ada yang mau disampaikan? Satu lagi. Jadi apa yang terjadi kalau pertama akan timbul sifat benci. Ya, karena pembawaan manusia itu tidak senang kalau merasa aibnya diketahui oleh orang lain. Jadi ketika ada orang yang membuka aibnya, Marah dia. maka akan dia sifat benci timbul dalam dirinya. Kemudian berawal dari kebencian ini barangkali yang penting untuk kita pahami, berawal dari kebencian ini jemaah sekalian. Jatin ya. Nah, berawal daripada kebencian itu embrionya banyak nanti yang menetas yang negatif. Embrio itu apa tuh? Telurnya. Ya, embrio itu Nah, satu embrio telur yang menetas yang negatif ini, kalau kita tidak profesional di dalam penanganannya, sebuah rumah tangga yang dibangun, dibina sampai puluhan tahun lamanya itu bermuara di kantor pengadilan agama. Iya. Dengan terbitnya apa? Akte cerai. Ada pengadilan sana. Kalau bukan cerai talak, cerai gugat. Cukup. Itu yang pertama. Itu pertama. Yang terakhir. Pakaian yang kedua adalah untuk agar orang yang memakai pakaian tersebut kelihatan indah, ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, kalau ibu. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Itu seorang suami itu merasa enjoy, bahagia, senang ketika berada di dekat istrinya. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya, istri merasa senang,
enjoy bahagia ketika berada dekat suaminya. Oke. Yang penting kesenangan ini jangan terlalu berlebihan. Ya, karena ada juga seorang istri terlalu berlebihan salah sayangnya kepada suami. Jadi kemana suaminya ikut dia? Ikut kayak perangko. Sampai seorang suami buang air besar ikut. Tidak perlu ikut. Dicukupkan ya Pak? Ya. Dicukupkan. Ya. Dicukupkan. Nah, yang saya tidak bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau seorang suami itu profesinya tukang ojek, Pak. Ya. Kalau profesi tukang ojek, kalau istri tidak mau lepas itu bagaimana caranya dapat penumpang? Oke, cukup ya Pak. Makasih. Itu temanku. Tapi kenapa pegang tangan? Kenapa pegang tangan? Temanku, tapi sekaligus itu adalah keluarga saya. Baru dari kampung. Oh, kalau begitu berarti tidak ada masalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Rita, ini kita tahu bersama. Barangkali sejak dari kemarin sampai hari ini dan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi itu terkait dengan kegiatan ini, saya selaku pribadi bahwa kegiatan yang ini baru saya tahu cara menyampaikan itu kepada, makanya saya itu perhatikan dengan penuh. Ini supaya menjadi suatu artinya kalau ada teman-teman yang lain tadi itu sudah pernah mendapatkan itu, dan syukurlah kami dipanggil ini untuk mendapatkan beberapa pengetahuan dari Ibu. Oleh karena itu itulah ada dalam satu kasayar fa'iladina mankum waladina ilma darajat, Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan beberapa derajat. Maka pada kesempatan ini saya selaku kembali dan teman-teman kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyampaian materi dari Ibu yang mana meninggalkan keluarga dari Jakarta ke sini. Kami semua mendoakan semoga Ibu bisa meninggalkan kami di tempat ini dengan harapan dengan senyum yang baik sampai ke tempat tujuan dengan baik dan selamat, dan mudah-mudahan mendapatkan satu ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap.
Wabarakatuh.